Prajurit nomor 6, dengan nama Sandy Sentowin Rokugo, bekerja di bawah perintah korporasi Kisaragi, yaitu sebuah organisasi penjahat terkenal yang berfokus pada penaklukan planet-planet dengan kondisi layak huni demi ambisi mereka menguasai seluruh jagat raya. Meskipun menyandang gelar prajurit elit, Rokugo tidak terlalu peduli dengan cita-cita organisasi. Baginya, di markas lebih banyak dihabiskan untuk menggoda dua pemimpin perempuan tertinggi, yaitu Astaroth dan Belial, daripada berlatih atau melaksanakan misi. Ketika proyek eksplorasi planet baru yang mirip bumi diluncurkan, ilmuwan jenius Lilith langsung memimpin kampanye. Karya terbesarnya adalah tercipta perangkat teleportasi antar planet, sebuah keajaiban teknologi modern yang belum pernah ada sebelumnya. Untuk misi tersebut, Rokugo ditunjuk sebagai orang pertama yang menyeberangi dimensi demi meninjau planet sasaran. Ia ditemani oleh Alice Kisaragi, sebuah android berwujud gadis muda yang menawan, namun menyimpan bom nuklir sangat kuat di dalam tubuhnya, yaitu bom yang mampu menimbulkan bencana genosida jika tubuhnya sampai rusak parah. Walau diprogram untuk mengawasi dan membantu, Alice selalu bersikap sering mengejek Rokugo sebagai sosok yang tidak berguna. Sebaliknya, Rokugo pun menganggapnya hanya seonggok logam berjalan. Sebelum berangkat, Rokugo berharap mendapat pelukan dari pemimpi Astaroth. Namun, yang ia dapat justru tendangan terbang. Bersama Alice, ia dimasukkan Lilith ke ruang teleportasi. Perangkat itu sebenarnya belum pernah diuji dalam kondisi nyata, dan saat menyadari dirinya sebagai kelinci percobaan, Rokugo panik namun sia-sia. Teleportasi akhirnya berhasil. Sayangnya, mereka mendarat dengan jatuh bebas tanpa kendali. Rokugo terpaksa mengaktifkan parasut darurat untuk menyelamatkan diri, sementara Alice hanya jatuh menghantam tanah, sebab ia tidak memiliki fitur seperti Rokugo. Setelah mendarat, mereka menemukan sebuah kota kuno di dekat titik masuk dan memutuskan untuk membangun markas di sana. Alice menjelaskan bahwa butuh setidaknya 30 hari agar struktur ruang itu stabil, sebelum gerbang teleportasi markas bisa dibuka kembali. Untuk membantu Rokugo beradaptasi, ia menyuntikkan nanobot yang membuat tubuhnya kebal terhadap patogen asli planet itu. Menurut peraturan operasi Kisaragi, untuk memanggil senjata dari bumi para agen harus mengumpulkan poin kejahatan, yaitu energi yang didapat dari melakukan perbuatan jahat. Namun, tingkah usil Rokugo hanya memberinya cukup poin untuk memanggil barang remeh, seperti komik dewasa, yang membuatnya sangat frustrasi. Belum sempat memahami situasi, tiba-tiba mereka diserang sekawanan monster berkaki 4. Rokugo segera mengeluarkan pistolnya, sementara Alice duduk tenang menonton, seketika membuat Rokugo kesal. Namun ketika Rokugo terdesak, ia menggunakan semua poinnya untuk memanggil senjata jarak jauh khusus. Lalu Alice akhirnya ikut bertarung. Dan mereka berhasil mengusir kawanan monster itu. Di saat yang sama, seorang kesatria wanita muncul bernama Snow, pemimpin pasukan kerajaan Grace. Untuk menjaga kedok, Alice pun segera mengarang cerita dramatis, menggambarkan Rokugo sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan banyak orang, namun mengalami gangguan mental akibat trauma. Tersentuh oleh kisah itu, Snow pun membawa mereka ke ibu kota dan memperkenalkan keduanya sebagai prajurit terpercaya. Di kediaman kerajaan, Rokugo menemukan sebuah tank tua yang dipajang sebagai peninggalan sejarah. Menurut keterangan, kendaraan itu pernah membantu kerajaan mengatasi bencana monster bertahun-tahun lalu. Tak lama kemudian, mereka dibawa ke istana untuk bertemu Putri Tilis Centuria. Begitu melihat sang putri, sifat asli Rokugo langsung muncul, membuat Snow semakin yakin bahwa pikiran lelaki itu memang bermasalah. Tirus menjelaskan bahwa wilayah kaum iblis terlihat makin tandus akibat ulah makhluk purba bernama Raja San, dan memaksa mereka menyerang wilayah manusia. Dengan kekuatan pertahanan yang melemah, Tirus berharap Rokugo dan Alice dapat membantu dalam peperangan. Namun, Rokugo dan Alice segera menyadari bahwa Snow sebenarnya hanya ingin memanfaatkan mereka demi mendapatkan poin prestasi dan kenaikan pangkat, karena ia memang terobsesi dengan penghargaan. Saat berjalan di taman istana, mereka melihat sebuah perangkat berbentuk kubus bernama Ringaler, peninggalan teknologi canggih yang sudah tidak berfungsi. Menyadari itu mesin berteknologi tinggi, Alice segera memperbaikinya. Dan Snow pun mengharap, sebab jika alat itu kembali bekerja, ia akan mendapat hadiah besar. Namun, saat memasukkan kode aktivasi, Rokugo dengan sengaja mengatur kata sandi berupa frasa festival berpakaian minim, dengan niat mempermalukan sang putri saat peresmian. Sayangnya, sebelum sempat dijalankan, Tirus muncul dari belakang dan mendengar semuanya. Akibat ulah itu, Rokugo dan Alice dipenjara karena dianggap berperilaku tidak pantas. Beruntung, berkat kontribusi besar mereka dalam memperbaiki Ringaler, keduanya terampuni. Tirus kemudian meminta izin pada ayahnya untuk menahan mereka di istana sebagai pelayan kerajaan. Raja Grace, yang sangat menyayangi putrinya, langsung menyetujui. Meski Snow sempat menentang keras,
Ia akhirnya terpaksa menerima karena sebelumnya sudah berjanji bertanggung jawab jika terjadi masalah dengan Ringaler. Maka, dua orang itu resmi tinggal di istana. Sementara itu, Rokugo tersenyum puas dan merasa telah menang dengan cara yang tak diduga. Setelah menyaksikan kemampuan Rokugo, Tyrus mengizinkannya membentuk pasukan khusus elit di bawah komandonya langsung. Namun, akibat perang panjang dan brutal melawan ras iblis, kekuatan militer kerajaan Grace hampir habis. Sebagian besar pemuda sudah dikirim ke garis depan, menyisakan kaum tua renta serta para gadis yang belum pernah berlatih. Dalam kondisi kekurangan personel itu, Alice dengan analisis strategi dan penilaiannya yang sangat akurat, memilih dua individu paling menjanjikan dari sisa yang ada. Yang pertama adalah Rose, seorang gadis kecil dengan kemampuan menyerap kekuatan makhluk lain dengan memakan dagingnya. Meski kekuatannya mengerikan, kepribadiannya yang kekanakan justru membuat Rokugo mudah menaklukkannya. Yang kedua adalah Grim, seorang penyihir di kursi roda dengan kekuatan mengutuk siapapun yang ia kehendaki. Wataknya ceroboh sekaligus misterius. Saat pertama kali bertemu Rokugo, Grim justru menggoda langsung berharap menarik perhatiannya. Tak disangka, Rokugo menanggapinya tanpa ragu, membuat Grim tersipu malu. Tidak ada seorang pun yang berani menatapnya, apalagi Rokugo sempat tak sengaja melihat pakaian dalamnya karena kecerobohannya. Akibatnya, Grim menangis dan menuntut Rokugo bertanggung jawab, sehingga muncul ikatan aneh antara dua orang itu. Sebelum pasukan baru itu stabil, Rokugo berseteru dengan Snow, kapten pengawal kerajaan, soal otoritas komando. Keduanya sepakat menyelesaikannya lewat duel terbuka. Dengan menggunakan teknik yang sudah ia latih bertahun-tahun, Rokugo keluar sebagai pemenang. Snow marah dan menuntut lawannya dihukum potong tubuh, namun Tyrus segera mencegahnya. Beberapa hari kemudian, kelompok Rokugo menghadapi pertempuran pertama mereka. Lalu pasukan Grace langsung menyerbu markas musuh tanpa perhitungan. Rokugo hanya bisa terhibur sekaligus kecewa melihatnya. Ia segera mengusulkan perubahan strategi yaitu menyerang jalur logistik pasukan iblis. Karena sekuat apapun mereka, tanpa pasokan, musuh pasti melemah. Rencana baru itu dijalankan. Rokugo dan Alice memimpin serangan ke lini belakang dengan taktik kotor yang sudah mereka kuasai, membuat tim logistik musuh panik dan kabur. Rose lalu membakar semua gudang persediaan, memberikan pukulan telak bagi pasukan iblis. Ketika kemenangan tampak di depan mata, salah satu dari 4 raja surgawi bawahan Raja Iblis Heine muncul dan menantang mereka. Sementara semua orang bereaksi, dan Rokugo malah santai mengeluarkan kamera untuk memotret, seakan sedang berlibur. Heine pun membujuk jika bergabung dengan pihak iblis maka akan memberinya imbalan besar. Rokugo tak ragu menyatakan niat untuk bergabung namun jika Tyrus tidak akan pernah berani memberinya jabatan komando lagi. Namun setelah Heine pergi, ia meninggalkan pasukannya untuk ditangani oleh Guredigen, raja surgawi lainnya. Situasi langsung kacau. Guredigen melancarkan serangan dahsyat dan menghancurkan kepala Grim di depan rekan-rekannya. Semua tertegun. Snow pun maju untuk membalas dendam, sementara Alice menahan musuh agar lini belakang tetap terlindungi. Tapi tiba-tiba Guredigen menerima perintah dan segera mundur, meninggalkan medan perang dalam duka. Rokugo pun terpukul, percaya Grim telah hilang selamanya. Namun Snow mengungkap bahwa Grim memiliki darah monster sekaligus pengikut dewa generasi, sang penguasa hidup dan mati. Dengan ritual pengorbanan, ia bisa dilahirkan kembali. Upacara itu dilakukan, dan semua orang akhirnya pergi, menyisakan Rokugo yang berjaga di sisi tubuh Grim. Tak lama kemudian, Grim tersadar kembali. Ia terkejut mendapati bahwa ada seseorang yang peduli padanya, padahal ia selalu dipandang hanya sebagai alat hidup yang siap meledak di medan perang. Grim tersentuh menyatakan keinginannya untuk berkencan, dan Rokugo langsung menyetujuinya. Anehnya, kencan itu bukan untuk berbagi cinta, melainkan untuk mengacaukan pasangan mesra di seluruh kota. Dari sanalah Rokugo mengetahui kelemahan Grim yaitu jika kutukannya gagal, efeknya akan langsung berbalik menghantam tubuhnya sendiri, menyebabkan luka parah. Itu sebabnya kaki Grim tidak pernah berfungsi normal, membuatnya selamanya terikat pada kursi roda karena kekuatan terkutuk yang melampaui batas manusia. Berkat strateginya menyerang lini belakang dan memutus suplai makanan, Rokugo memaksa seluruh pasukan iblis mundur dari medan tempur. Namun, ketika kembali ke istana, sebagian besar pejabat kerajaan Grace meremehkannya, menganggap kemenangan itu hanya kebetulan dan tidak pantas mendapat hadiah besar. Terlihat Rokugo tetap tenang. Dengan dingin ia mematahkan tuduhan mereka melalui bukti bahwa kelompoknya memang yang membuat mundur pasukan iblis. Sikap tegasnya membuat sang raja dan Tyrus terkesan. Mereka bahkan menyebut Rokugo sebagai pahlawan legendaris, sosok yang akan ditandai tanda suci ketika dunia menghadapi ancaman Raja Iblis.
Rokugo juga memperlihatkan tanda aneh yang baru saja muncul di tangannya dan meyakini dirinya sebagai sang terpilih. Namun Tirus mengungkapkan bahwa tanda itu hanyalah bekas gigitan serangga. Seketika Rokugo panik dan berteriak minta tolong. Tirus hanya tersenyum dingin, menambahkan bahwa pewaris sejati tanda suci itu sebenarnya adalah kakak laki-lakinya, sehingga Rokugo sebaiknya melupakan mimpi menjadi pahlawan. Tak lama setelah meninggalkan istana, Rokugo mendapati Rose gemetar di hadapan Alice. Mengetahui kemampuan Rose yang bisa menyerap kode genetik dari makhluk yang ia makan, Alice memaksanya untuk menelan serangga langka yang terkenal memiliki kekuatan luar biasa. Rose ketakutan, tak berani menyentuh makhluk menjijikan itu. Rokugo menahannya erat agar Alice bisa melakukan ritual pemindahan kekuatan, bahkan mendorongnya untuk cepat makan sambil mengancam akan menangkap lebih banyak serangga jika itu tidak cukup. Penyiksaan mental itu membuat Rose hampir putus asa. Ketika menyelidiki alasan gadis itu dengan kemampuan langka yang rela mengabdi pada tentara, Rokugo juga mengetahui bahwa Rose ditemukan di reruntuhan kuno. Ingatan samar yang ia miliki hanya menyisakan bayangan kakeknya, yang konon menciptakannya dengan menggunakan sebuah batu ajaib yang mampu mewujudkan segala keinginan. Namun, sang kakek tewas saat menyentuh sihir terlarang. Ketika meneliti batu tersebut, si tentara berjanji akan memberinya jawaban tentang batu itu. Sehingga Rose bersedia bergabung. Melihat tipu daya tersebut, Rokugo segera mencerahkan pikirannya. Dengan Alice yang ikut mendesak, Rose tidak punya pilihan selain bergabung dengan tim mereka. Kembali ke kamar peristirahatan, Rokugo mulai mengeluh bahwa meski punya wajah lumayan, kekuatan melimpah, dan berjasa besar bagi kerajaan, ia masih belum menarik perhatian perempuan cantik manapun. Saat perdebatan dengan Alice mengenai urusan asmara itu, Snow tiba-tiba muncul dan mengumumkan bahwa mereka harus menghadiri rapat strategi perang. Dalam pertemuan tersebut, para jenderal menilai situasi sangat genting. Semua kelompok pahlawan telah gagal merebut sebuah menara iblis yang memiliki nilai strategis penting. Para bangsawan enggan bertanggung jawab, dan dengan cepat menunjuk Rokugo untuk menjalani misi berbahaya itu. Tanpa ragu, ia mengusulkan rencana kejutan yaitu merebut lantai pertama, dan menggunakan asap untuk meracuni pasukan musuh seperti rayap, memanfaatkan spiral menara untuk membakar segalanya dari bawah. Namun, para perwira menolak usulan itu, menganggap caranya terlalu kotor dan bertentangan dengan martabat seorang pahlawan. Keesokan paginya, saat pasukan Grace melancarkan serangan umum, Rokugo menolak ikut serta. Ia sadar serangan frontal hanya akan berujung pada kekalahan, sebab pasukan terlalu lemah dan enggan berpikir cerdas. Snow dengan marah menuduhnya pengecut, lalu pergi bertempur sendirian. Menjelang malam, pertempuran masih berlangsung, dan Snow kembali dengan tubuh kelelahan. Pada saat yang sama, Grim baru saja bermimpi aneh tentang Rokugo dan Tirus, ia pun terbangun dengan panik. Memanfaatkan kekacauan itu, Rokugo menggunakan pistol paku untuk memanjat dinding luar menara. Di tengah perjalanan, Snow hampir pingsan karena sudah menguras semua kekuatannya. Tak ada pilihan, Rokugo harus menggendongnya di punggung, dan Rokugo merasa bahagia karena bisa menggendongnya. Setibanya di puncak menara, kelompok kecil itu mendekati dua komandan musuh, Gadalkan dan Bullhorn, yang sedang merayakan kemenangan. Rokugo yang muncul, langsung menendang Gadalkan hingga jatuh, lalu mengancam Bullhorn agar diam jika tidak ingin dilempar. Dengan beberapa trik licik, ia bahkan menyuruh anak buahnya melempar batu ke kepala Bullhorn sampai pingsan. Kemudian, Rokugo menggunakan tubuh Gadalkan sebagai barang, yang menuntut Bullhorn menebusnya dengan harta. Kemenangan itu berakhir didapatkan. Dan tim tetap kembali ke kota membawa karung emas besar hasil rampasan Snow dari dua pencapaian sebelumnya. Mengetahui uang itu cukup untuk menghidupi sebuah keluarga selama setahun penuh, Rokugo memutuskan berhenti menjadi agen Kisaragi dan menetap di Grace sebagai warga kelas atas yang bisa menikmati hidup santai tanpa bahaya. Namun, tak lama setelah ikut penyerbuan menara pusat yang dikuasai pasukan musuh, Rokugo dan Snow justru mendapat pujian terbuka dari komandan sekaligus kepala pasukan Kisaragi di hadapan seluruh tentara. Mereka disebut sebagai pahlawan atas kemenangan penting itu. Tetapi sebelum sempat menikmati kejayaan tersebut, keduanya segera diberi misi baru yang jauh lebih berbahaya, yaitu menghadapi langsung serangan besar yang dipimpin oleh Heine. Rokugo merasa curiga, karena rencana ini disiasati oleh kepala staf yang licik, yang suka mendorongnya ke situasi putus asa. Namun, ia tetap menerimanya karena tidak ingin mengecewakan Snow, yang penuh harapan bahwa keberhasilan misi ini akan membawa mereka pada hadiah besar dan jalan karir yang lebih tinggi. Formasi serangan balik disusun cepat, dengan seluruh logistik siap untuk menghadapi pasukan dari alam iblis. Rokugo sadar bahwa perannya hanyalah pion, yang didorong untuk menanggung pukulan demi mereka yang duduk nyaman di belakang. Menyadari potensi korban besar, Alice diam-diam mengusulkan agar tim mereka hanya bertempur simbolis lalu segera mundur, demi meminimalkan korban.
Saat itu, medan perang perlahan tertutup debu tebal. Tiba-tiba, seekor golem raksasa yang tersusun dari batu muncul dan senjata strategis yang dikirim Heine sebagai pukulan pertama untuk menghancurkan moral lawan. Begitu makhluk raksasa itu muncul, pasukan Grim panik dan segera melarikan diri. Garis pertahanan ditinggalkan begitu saja, dan tanggung jawab yang menghadapi golem itu sepenuhnya ditanggung kelompok Rokugo. Dengan terpaksa, Rokugo maju seorang diri. Ia melancarkan serangan pertama dengan menghantam tubuh golem secara langsung. Namun, tinjunya membuat lengan Rokugo kesakitan. Meski begitu, ia tidak menyerah. Kali ini ia menendang makhluk itu, tetapi aksinya segera dibalas. Tangan raksasa dengan menghantam tubuhnya, lalu menekannya ke tanah seolah ia hanyalah serangga tak berdaya. Rokugo terpojok dan terpaksa melepaskan seluruh batasan fisiknya untuk mengaktifkan kekuatan tersegel tertinggi. Di saat kritis itu, Alice berlari menembus garis depan. Ia menempelkan bom energi besar ke tubuh golem dan meledakkannya. Ledakan hebat menghancurkan monster tersebut menjadi serpihan yang berterbangan di medan perang. Meski berhasil dilenyapkan, namun Rokugo kehilangan kemampuan bergerak selama 3 menit karena menguras seluruh potensinya. Ia segera meminta rekannya untuk bertahan dan melindunginya dari serangan balik musuh. Ketegangan meningkat ketika Heine muncul di medan pertempuran. Dengan sihir luar biasa, ia menekan seluruh tim. Snow pun panik ketika menyadari bahwa pedang barunya meleleh akibat serangan magis lawan. Dalam amarah, ia berteriak hingga membuat suasana semakin kacau. Rokugo juga berusaha menenangkannya dengan isyarat, ia meminta diam agar posisi mereka tidak ketahuan. Namun, reaksi Snow justru membuat Heine menyadari tempat persembunyian Rokugo. Tepat saat serangan pamungkas akan dilancarkan, Grim berhasil melantunkan kutukan kuno yang membekukan pergerakan Heine untuk sementara. Waktu 3 menit pun berlalu, dan Rokugo akhirnya pulih. Menyadari dirinya terdesak, Heine pun menawarkan negosiasi. Ia menggoda kelompok itu untuk bergabung ke iblis. Imbalannya 3 kali lipat lebih besar dari yang mereka dapatkan sekarang, ditambah berbagai hak istimewa. Rokugo tampak sangat tertarik. Dengan nada humor khasnya, ia menunjukkan sikap ramah seolah berniat menerima tawaran tersebut. Negosiasi hampir berhasil, namun tiba-tiba Snow menyerbu maju. Ia melancarkan serangan mendadak dan berhasil menjatuhkan permata bercahaya dari genggaman Heine. Heine segera berlutut, memohon agar batu itu dikembalikan. Namun Grim cepat menyadari bahwa benda itu bukan sekadar perhiasan. Itu adalah batu sihir, inti penting yang menopang energi tempur penyihir sekaligus sumber kekuatan bagi salah satu dari 4 Raja Iblis. Menyadari kelemahan lawan, Rokugo memanfaatkan situasi. Ia mengajukan permintaan aneh yaitu Heine harus menjadi model foto di medan perang. Meskipun dia merasa malu, Heine terpaksa berpose di depan kamera Rokugo, sementara para bawahannya hanya bisa menahan tawa. Usai sesi foto itu, Heine menuntut agar batu sihir dikembalikan sesuai janji. Tetapi Rokugo mengingkari kesepakatan. Ia menyembunyikan permata itu di tempat yang sangat sensitif, membuat Heine marah besar. Namun, karena kekuatannya terkuras, Heine tak punya pilihan selain mundur. Malam itu, kelompok Rokugo menggelar pesta perayaan dengan minuman keras dan makanan berlimpah. Rokugo hampir tak sadarkan diri karena kebanyakan minum yang akhirnya diantar pulang oleh Snow. Saat melewati koridor utama, mereka bertemu Kepala Staf Angkatan Darat Grace. Pria berpengaruh itu menawarkan kesepakatan yaitu jika Snow bersedia menyerahkan bukti bahwa Rokugo itu mata-mata, ia akan dipulihkan ke posisi kejayaannya di Ordo Kesatria lengkap dengan berbagai hak istimewa. Awalnya, Snow tidak berniat mengkhianati rekannya. Namun keyakinannya goyah ia pun mendengar percakapan rahasia antara Rokugo dan Alice. Dari sana, kebenaran terungkap jika mereka memang agen dari planet lain, dikirim oleh organisasi Kisaragi untuk tujuan gelap. Snow pun kaget karena kepercayaannya yang dikhianati. Ia juga sadar, jika identitas mata-mata terbongkar, biasanya ada hukuman mati. Namun, Snow tidak memilih jalan ekstrim itu. Dan ia hanya mengusir mereka dari istana. Sikap ini membuat Alice heran, sementara Rokugo tampak santai, bahkan sedikit puas, karena memang sudah terbiasa dengan keadaan sulit. Akhirnya mereka pun menyewa kamar sederhana di sebuah distrik pemukiman. Disitulah mereka merancang rencana besar yaitu mengaktifkan mesin teleportasi untuk membawa lebih banyak prajurit Kisaragi ke dunia ini. Meski demikian, Rokugo mulai ragu. Ia khawatir jika rencana itu berhasil, dunia ini akan ditaklukkan sepenuhnya. Selama hidup di sini, ia merasakan perasaan baru yang asing baginya yaitu keterikatan. Tapi Alice berbeda, ia tetap tegas dan tanpa emosi. Ia mengumumkan bahwa divisi pasukan iblis segera melancarkan serangan ke kerajaan Grace. Mendengar hal itu, Rokugo justru terlihat bersemangat,
Karena dalam hatinya, ia ingin melihat Snow, yang pernah merendahkannya, merasakan kekalahan. Namun, ketika Alice dengan tenang mengungkapkan alasan di balik pengusiran itu, semuanya menjadi jelas. Ternyata, Snow hanya ingin melindungi mereka. Ia sudah mengetahui identitas asli mereka sejak awal dan diam-diam menutupi hal tersebut. Seketika, ekspresi Rokugo berubah. Pada titik itu, ia tidak lagi ingin melihat kerajaan runtuh, melainkan mulai merencanakan cara mengumpulkan poin kejahatan sebagai persiapan untuk pertempuran besar yang akan datang. Ironisnya, poin kejahatan tidak bisa bertambah tanpa melakukan perbuatan salah. Karena itu, pada malam hari, Rokugo diam-diam keluar untuk menakut-nakuti orang agar menciptakan kekacauan, sehingga ia dapat mengumpulkan energi jahat. Sayangnya, orang pertama yang ia coba takuti sama sekali tidak ketakutan. Justru orang itu menyeretnya ke dalam situasi yang membuat Rokugo panik. Sebelum sempat kabur, Snow dan Gri muncul sebagai patroli keamanan. Melihat gelagat mencurigakan, Snow langsung menegurnya dengan keras. Sementara itu, Gri bertanya dengan heran mengapa Roku sudah tidak lagi berada di militer, padahal tidak ada seorang pun yang secara terbuka membicarakan hal itu. Tidak sanggup mengakui bahwa ia dikeluarkan karena kasus spionase, Rokugo pun berbohong. Ia mengatakan bahwa Snow telah melecehkannya hingga ia tidak sanggup bertahan. Bahkan, ia meminta Gri menyebarkan kabar itu ke seluruh kota, dan membuat orang percaya bahwa Snow yang telah melakukan pelecehan. Keesokan paginya, rumor menyebar secepat kilat. Justru Rokugo sendiri yang digambarkan sebagai orang mesum yang sering membuka celananya di depan umum. Dengan panik, ia pun kembali ke kamar sewa untuk mengamankan diri. Namun Alice tetap tenang. Ia justru mengatakan bahwa kabar itu agak lucu sekaligus mengakui bahwa Rokugo bisa berusaha demi misi mereka. Untuk menghadapi pasukan iblis, keduanya memutuskan menggunakan taktik gerilya dengan memanfaatkan pengetahuan bumi tentang strategi pertahanan asimetris. Pada malam yang sunyi, mereka keluar diam-diam menggali lubang di jalan yang mungkin dilalui musuh. Di tiap titik transportasi, pasangan itu memasang ranjau buatan sendiri agar bisa merusak musuh sebelum mencapai gerbang kota. Dalam perjalanan pulang dari garis depan, Rokugo dan Alice tanpa sengaja bertemu dengan kerumunan warga. Wajah setiap orang terlihat penuh kekhawatiran. Saat mendengarkan percakapan mereka, keduanya segera menyadari bahwa krisis besar sedang terjadi. Ternyata, sang pahlawan yang dianggap sebagai penyelamat masa depan kerajaan Grace, tiba-tiba menghilang setelah mengejar salah satu pemimpin iblis tingkat tinggi, anggota 4 Raja Iblis yang dikenal dengan nama Prowl. Pengejaran itu seolah menjadi titik balik takdir, tetapi sayangnya sang pahlawan terkena jenis sihir khusus bernama teleportasi acak. Mantra itu memindahkan target ke koordinat yang sepenuhnya acak di planet ini, dengan kemungkinan tak akan bertahan hidup. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah bagian dari ramalan kuno, yang menyebutkan bahwa sang terpilih akan menjalani ujian hidup dan mati yang ekstrim, lalu bangkit menjadi yang lebih kuat untuk mengalahkan Raja Iblis. Namun, menurut Alice, ujian itu seharusnya terjadi di menara pada pertempuran sebelumnya. Masalahnya, saat itu yang memegang peran utama bukanlah sang pahlawan, melainkan Rokugo, orang yang sama sekali tidak disebut dalam legenda. Akibatnya, meski pasukan iblis berhasil dipukul mundur, mereka justru tanpa sengaja merampas kesempatan bagi sang terpilih untuk melewati ujian takdirnya. Hal ini membuat masa depan kerajaan menjadi sangat tidak pasti. Melihat kondisi tersebut, Rokugo dan Alice mempertimbangkan untuk mundur dari tempat itu, merasa bahwa misi mereka sudah selesai. Meski hasilnya tidak membawa dampak jangka panjang, pada saat mereka sedang mengemas barang-barangnya, Putri Tirus tiba-tiba muncul. Sikapnya sama sekali tidak menunjukkan kebencian, malah memancarkan ketenangan dan keteguhan. Tirus dengan jujur mengatakan bahwa ia mengetahui identitas asli Rokugo dan Alice, bahwa mereka adalah agen yang dikirim oleh kekuatan luar angkasa. Namun, ia tidak berniat menangkap atau menginterogasi mereka, karena hukuman apapun tidak ada artinya. Satu-satunya keinginannya adalah agar mereka tinggal sedikit lebih lama, menyaksikan kerajaan Grace yang mungkin akan runtuh sepenuhnya dalam serangan iblis berikutnya. Tirus berharap kisah itu bisa mereka bawa pulang, bukan sebagai laporan pertempuran, melainkan sebagai bukti tentang keberadaan dan keberanian sebuah kerajaan kecil yang berjuang mati-matian melawan kekuatan yang jauh lebih besar. Malam itu, Snow dan yang lain datang ke kediaman Rokugo. Walaupun terlihat dingin, Rokugo dengan terus terang menasihati ketiganya untuk mundur jika merasa tidak sanggup menghadapi situasi. Di hatinya ia berniat akan berangkat keesokan pagi. Saat fajar menyingsing, seluruh prajurit Grace yang tersisa berkumpul. Mereka bukan pasukan besar, hanya para prajurit yang telah berkali-kali kalah. Namun mereka tetap maju dengan tekad bertarung hingga titik darah penghabisan. Di sisi lain medan perang, dua pemimpin iblis yang kuat,
Heine si api dan Grim memimpin pasukan besar menuju perbatasan kerajaan. Pertempuran yang timpang itu tampak akan berakhir cepat. Namun, di saat genting, ranjau dan sistem bom yang sebelumnya dipasang Rokugo dan Alice meledak berurutan. Ledakan tak terduga dari bawah tanah itu tidak hanya menghancurkan banyak makhluk tempur itu, tetapi juga mengacaukan formasi iblis. Kekacauan itu membuat Heine murka ketika menyadari dirinya baru saja dijebak oleh seseorang yang dulu ia anggap tidak berbahaya. Di balik asap tebal karena ledakan, kebenaran pun terungkap yaitu orang yang selama ini dianggap beban ternyata adalah itu alasan musuh harus mundur. Ketika pasukan iblis mendekati Kastil Grace, ketegangan mencapai puncaknya. Melihat golem-golem raksasa perlahan memasuki benteng, Snow segera meminta Grim untuk melancarkan kutukan penahan. Saat Grim berkonsentrasi menyalurkan energi, Heine tiba-tiba muncul dan menyerang langsung penyihir yang sedang merapal sihir. Melihat hal itu, Rose yang memiliki darah monster, spontan maju untuk menahan serangan demi melindungi rekannya. Kesempatan itu membuat Grim berhasil mengaktifkan kutukan terhadap Heine. Namun, hal yang mengejutkan terjadi bahwa sihirnya sama sekali tidak berpengaruh, karena kekuatan musuh itu berada jauh di luar batas kendali. Sementara itu, Grim juga telah memasuki medan perang. Dengan kekuatan ototnya yang buas, ia menangkap Rose yang berlari ke arahnya, mencengkeram kakinya, lalu melemparkannya keras ke dinding. Tubuh Rose menghantam batu tebal hingga berdarah. Tidak berhenti di situ, ia bersiap menghabisi Snow. Namun, Rose yang terluka bangkit kembali, membakar dirinya dengan api dalam untuk menghentikan serangan dan melindungi pemimpinnya. Pada saat itu, Snow menyadari bahwa jika ia tetap tinggal, ia hanya akan menjadi beban. Di bawah desakan Grim dan Rose, ia terpaksa mundur untuk mencari cara membantu Alice dan Rokugo yang tengah bersiap mengevakuasi Putri Tirus dari kastil. Namun, ketika mereka baru saja sampai di ruang bawah tanah, kelompok itu tanpa diduga kembali berpapasan dengan Snow. Dalam keadaan mendesak, sang prajurit memohon pada Rokugo dan Alice agar tetap tinggal dan menyelamatkan mereka yang berada di garis depan. Meski tahu permintaan itu berarti memaksa keduanya menghadapi bahaya yang amat besar. Rokugo awalnya menolak, karena ia tahu bahwa jumlah poin kejahatan yang mereka miliki saat itu hanya cukup untuk mengaktifkan gerbang teleportasi demi mundur. Meski begitu, saat melihat ketulusan di mata Snow, hati Rokugo mulai goyah. Akhirnya, ia setuju untuk ikut bertarung. Ia segera memerintahkan Alice memanggil sebuah senapan runduk berteknologi tinggi untuk memberikan dukungan jarak jauh. Namun, insiden tak terduga terjadi. Alice mengumumkan bahwa poin kejahatan yang terkumpul telah berkurang drastis karena Rokugo semalam menghamburkannya untuk membeli barang sepele. Akibatnya, kini tidak ada cukup poin untuk memanggil senjata. Situasi pun menjadi genting. Alice lalu mengusulkan solusi ekstrim. Jika ingin segera mendapatkan cukup poin, Rokugo harus melakukan sesuatu yang kejam hingga dibenci orang lain, sehingga poin kejahatan bisa terkumpul kembali. Tanpa banyak berpikir, Rokugo berniat kembali dan memukul sang raja beberapa kali demi mencapai tujuan itu. Sesuai prinsip organisasi Kisaragi, jika menyakiti orang lemah tanpa alasan akan menghasilkan banyak poin kejahatan. Namun, Putri Tirus dan Snow segera menghalanginya. Mereka tidak rela ia melukai raja tua yang sudah renta. Saat semua masih bersih tegang, Snow tiba-tiba membuat usulan yang mengejutkan semua orang. Yaitu demi kelangsungan kerajaan, ia rela Rokugo melakukan apa saja padanya, asalkan memenuhi standar kejahatan yang menurut sistem evaluasi organisasi. Menghadapi pengorbanan itu, Rokugo sempat bingung. Tetapi demi kebaikan yang lebih besar, ia terpaksa membuat keputusan untuk membalikan keadaan dalam pertempuran tanpa harapan. Pada momen krusial, ketika Rokugo hendak melakukan tindakan yang melambangkan ikatan dengan Snow, kegugupan menguasainya. Akibatnya, ia justru secara tak sengaja menanggalkan lapisan terakhir pakaian Snow di depan semua orang. Meski insiden itu sangat canggung, Rokugo tetap memperoleh cukup poin kejahatan untuk memanggil senapan runduk modern dengan daya tembak luar biasa. Tanpa membuang waktu, ia segera menembak jatuh semua golem yang menyerang dari pasukan iblis. Serangan balasan yang kuat ini membuat Heine dan yang lain murka. Keduanya bersama para pengikut inti segera terbang menuju garis pertahanan tempat Rokugo berada, dan memicu pertarungan sengit. Dalam situasi berbahaya itu, Alice segera memberi dukungan dengan mengaktifkan mode pemanggilan darurat. Ia memanggil senjata jarak dekat khusus yaitu gergaji mesin yang dapat meningkatkan kekuatan fisik penggunanya. Tidak memberi kesempatan pada musuh, Rokugo pun meraung, melepaskan semua batas energi, lalu menerjang bagaikan tornado baja. Dengan brutal, ia pun mencincang tubuh Gwyneth beserta anak buahnya menjadi potongan. Dalam amukan itu, Rokugo bahkan tak mampu membedakan kawan dan lawan. Ia hampir saja menghabisi Snow dengan gergajinya,
Beruntung Snow berhasil menghindar sebelum keadaan di luar kendali. Heine, satu-satunya yang selamat dari pihak iblis, hanya berdiri terpaku dengan tatapan ngeri. Ia tidak berani bergerak lagi setelah menyadari bahwa di hadapannya berdiri seseorang yang tak mengenal siapapun. Akhirnya, kedua pihak menyepakati kompromi sementara yaitu menghentikan permusuhan selama 1 bulan untuk menstabilkan kekuatan dan menyusun ulang pasukan. Saat asap perlahan menghilang dan medan perang menjadi sunyi, Snow mendekati Rokugo dengan tatapan lembut. Ia mengecup pipinya sebagai ungkapan terima kasih tulus karena telah menyelamatkan kerajaan Grace dari kehancuran. Di lubuk hatinya, Snow mulai percaya bahwa ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar persahabatan di antara mereka. Namun, Rokugo hanya melihat Snow sebagai hiburan sementara. Ia tidak menyimpan perasaan serius, yang membuat Snow marah karena ia baru saja membuka hatinya. Ia segera mencabut pedangnya dan menebas Rokugo berulang kali, dikuasai oleh amarah yang tak terkendali. Seolah ingin melampiaskan seluruh kekecewaan dan luka hati yang menumpuk. Berkat kemenangan telak atas pasukan iblis, Rokugo dan Alice dipanggil kembali ke istana untuk terus mengabdi pada negeri ini. Meski latar belakang asli mereka tidaklah seindah yang dilihat. Bagi keduanya, yang terpenting sekarang adalah kepercayaan yang berhasil mereka raih kembali dari orang yang dulu pernah meremehkannya. Saat mengetahui bahwa semua intrik kelam sebelumnya sengaja dimanipulasi oleh kepala staf sendiri, Rokugo bertekad untuk membalas dendam pada orang yang telah mendorongnya ke dalam situasi mematikan itu. Dalam sebuah pertemuan pribadi, ia tak segan menggunakan pita perekat super untuk mencabut sisa rambut tipis di kepala pria tua licik itu. Adegan tersebut bukan sekadar hukuman simbolis, melainkan juga bentuk penghinaan yang membuat siapapun yang menyaksikan merasa puas, setelah sekian lama tipu muslihatnya terbongkar. Beberapa hari setelah pertempuran mereda, Rokugo pun menerima panggilan dari organisasi Kisaragi. Emosi yang sudah lama dipendam membuatnya langsung meluapkan kekesalan mengenai insiden teleportasi sebelumnya. Dengan nyata tingkat keberhasilannya di bawah 50%, namun ia tetap dipaksa menjadi kelinci percobaan, ia hampir kehilangan nyawa di ruang asing yang kacau. Saat melampiaskan kemarahannya, Rokugo tiba-tiba mengajukan tuntutan kompensasi yang absurd yaitu memaksa pemimpin Astaroth untuk menikah dengannya sebagai bentuk ganti rugi. Orang di seberang komunikasi hanya bisa terdiam, tak tahu apakah ia serius atau bercanda. Terlepas dari itu, organisasi mengirimkan seorang asisten baru untuk membantu Rokugo dan Alice Kisaragi yaitu seorang prajurit macan dengan kekuatan luar biasa. Dari pertemuan pertama, keduanya tidak peduli dengan basa-basi dan langsung saling menantang untuk membuktikan siapa yang lebih hebat. Namun, Rokugo tanpa sengaja mematahkan pedang yang ia pinjam dari Snow hanya dalam benturan pertama. Untuk menutupi insiden itu, Alice berinisiatif membungkus pedang patah tersebut dengan nasi dingin dan berpura-pura seakan tidak ada yang terjadi, meskipun jelas sulit untuk menyembunyikannya. Tak lama kemudian, Snow datang mencari mereka dan meminta kembali pedang kesayangannya. Menghadapi tatapan penuh harap itu, Rokugo spontan mengarang kisah mengharukan bahwa pedang tersebut telah gugur secara heroik dalam pertempuran melawan Raja Iblis. Penjelasan itu terdengar tak masuk akal, namun disampaikan dengan wajah begitu serius sehingga sulit dibedakan mana kenyataan dan mana fiksi. Melihat pedang mahalnya hancur berkeping-keping, Snow tak kuasa menahan tangis. Namun, kesedihannya segera tergantikan ketika prajurit macan itu menghadiahkan sebuah katana indah lainnya. Menerima hadiah tak terduga itu, Snow langsung berubah sikap bahagia dan memeluk sang pemberi. Ironisnya, prajurit macan tersebut hanya tertarik pada gadis muda bertubuh mungil, kebalikan dari sosok Snow yang menggoda, sehingga ia pun ditolak lagi. Malam harinya, mereka berkumpul di sebuah kedai untuk beristirahat. Dalam obrolan santai, terungkap bahwa misi asli Rokugo dan Alice adalah mengumpulkan informasi tentang planet ini. Menyadari kesempatan itu, Alice meminta Snow untuk memandu mereka menjelajah hutan demi mempelajari ekosistem setempat. Snow pun menyetujui, dan keesokan paginya mereka memulai perjalanan. Saat semakin jauh masuk ke dalam hutan lebat, mereka menemukan bangkai ular raksasa yang digantung dan itu tanda khas bahwa wilayah tersebut adalah milik suku Kakafas, bangsa primitif yang menggunakan senjata sederhana untuk melindungi daerah kekuasaan mereka. Belum sempat mereka membicarakan lebih lanjut, sebilah kapak melayang nyaris mengenai wajah Rokugo. Ia panik, berlari ketakutan, hanya untuk mendapati bahwa kedua rekannya telah menghilang. Saat sedang berkeliling mencari jalan pulang, tiba-tiba muncul seekor lobster biru di belakang Rokugo. Membuat kepanikan kembali pecah. Namun, makhluk itu sama sekali tidak menunjukkan sikap bermusuhan. Justru terlihat jelas bahwa tubuhnya penuh luka, sehingga Rokugo tergerak untuk mencoba menjalin persahabatan dengannya. Ketika hubungan antara manusia dan lobster itu baru mulai terjalin, Snow mendadak muncul lalu menebas udang tersebut hingga terbelah dua. Menganggapnya sebagai bahan sempurna untuk udang panggang keju, semua orang pun dengan riang berebut menikmati potongan dagingnya.
Hanya Rokugo yang duduk menyendiri, menyesali persahabatan yang tak sempat terwujud. Sesaat setelah makan, Alice dan Grimm yang selalu berbeda pandangan soal iman, terlibat dalam perdebatan sengit tentang keyakinan dan logika. Karena tak ada yang mau mengalah, keduanya memutuskan untuk keluar dan membuktikan pendapat masing-masing. Rokugo, meski tak mengerti alasan harus ikut mengikuti mereka seakan menonton pertunjukan. Untuk melakukan ritual pemanggilan dewa, Grimm sebenarnya harus mengorbankan seekor hewan kecil. Namun ia tak memiliki keberanian, sehingga Alice mengganti syarat itu dengan sebuah benda lain lalu memberikannya pada Grimm. Dengan itu, upacara pun bisa dilanjutkan. Hasilnya, muncullah sosok humanoid berupa iblis wanita yang menggoda, mengaku mampu mengabulkan permintaan apapun dari sang pemanggil. Rokugo tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia segera meminta menjadi bangsawan yang dikelilingi wanita cantik, bahkan ia rela menukar jiwanya. Namun Alice cepat menyadari bahwa sosok tersebut hanyalah proyeksi 3 dimensi, sehingga ia mencurigainya sebagai penipuan. Terungkapnya kebohongan membuat iblis itu marah dan menyerang. Sayangnya, karena Alice adalah seorang android, serangan itu sama sekali tidak berpengaruh. Ketika dipaksa memenuhi satu permintaan, Alice dengan tenang meminta diciptakannya beberapa planet baru yang dipenuhi manusia. Si iblis langsung menangis karena mustahil melakukannya. Tidak berhenti di sana, Alice mengajukan permintaan lain yaitu melenyapkan seluruh makhluk hidup di planet ini, mulai dari monster, raja iblis, hingga makhluk supernatural. Jawabannya tetap mustahil. Akhirnya, Alice hanya meminta bantuan untuk memperbaiki toilet yang mampet di barak. Tak sanggup menahan malu, iblis itu panik, lalu kembali ke wujud aslinya. Ia meminta maaf berkali-kali, lalu kabur, meninggalkan semua orang dalam keterkejutan. Sementara itu, di tengah ketegangan antar negara dan kekuatan besar, Putri Tirus dari Kerajaan Grace terus berusaha menyelamatkan negerinya yang dilanda kekeringan parah. Dengan harapan memulihkan sumber air tawar bagi kehidupan, ia memutuskan mengaktifkan sebuah perangkat kuno pengendali cuaca untuk menurunkan hujan. Namun masalah muncul ketika mesin itu meminta kata sandi awal, yang ternyata sudah diprogram oleh Rokugo, si sosok terkenal dengan cara berpikir aneh dan tingkah laku yang kerap di luar nalar. Rangkaian kode yang ia tinggalkan tidak hanya berisi kata-kata kasar, tapi juga penuh sindiran yang membuat para pejabat Istana Merah padam saat membacanya. Meski penuh rasa malu, tim teknis akhirnya berhasil memecahkannya, dan membuat mesin hujan itu kembali berfungsi. Hujan pun turun menyelamatkan tanah yang tandus. Segera setelahnya, rombongan prajurit yang dipimpin Rokugo berangkat menuju kerajaan Taurus. Kali ini mereka menggunakan kendaraan mekanis modern yang baru saja ia dapatkan, yaitu sebuah alat dengan bentuk unik yang membuat penduduk setempat terheran. Perjalanan mereka tak berlangsung lama, karena setibanya di sana, mereka langsung disambut dengan jamuan besar dan bahkan dihormati sebagai utusan perdamaian. Malam harinya, sebuah perjamuan megah digelar di istana kerajaan, membuat suasana menjadi meriah dan penuh semangat. Meskipun Rokugo dan Alice tetap tenang seperti biasa, 3 anggota lainnya justru bertingkah sebaliknya. Grimm terus mengedarkan pandangannya ke seluruh aula perjamuan, bertekad menemukan pria tampan untuk menemaninya malam itu. Sementara itu, Snow larut dalam lamunan, membayangkan dirinya sebagai selir bangsawan yang hidup penuh kemewahan. Mereka semua mengabaikan peringatan bahwa sang pangeran terkenal bukan hanya tidak cakap, tetapi juga berpenampilan buruk dengan rambut panjang berantakan, pakaian sembarangan, dan kebiasaan hidup yang tak pantas. Namun, Snow tetap bersikeras mendekatinya. Ia berharap pesona tubuh dan kata-kata manisnya bisa menarik perhatian sang pangeran. Sayangnya, begitu diabaikan dengan dingin, mimpinya pun hancur seketika. Ia tak mampu menahan amarah, lalu melontarkan kata-kata pedas dan pergi. Berbeda dengan Snow, Grimm belum menyerah. Ia mencoba merayu seorang bangsawan terhormat tanpa menanyakan statusnya terlebih dahulu. Begitu mengetahui bahwa pria itu sudah menikah, Grimm langsung naik pitam dan mengutuknya seakan-akan ia telah dikhianati, padahal dia yang memulai itu. Situasi canggung ini membuat Rokugo hanya bisa menyilangkan tangan dan menonton dari kejauhan, tanpa mampu menghentikan kekacauan yang ditimbulkan kedua wanita itu. Ketika suasana aula berubah semakin gaduh oleh pertengkaran konyol, Rokugo dan Alice memilih mundur secara diam-diam, lalu menyusup ke ruang bawah tanah istana untuk menyelidiki informasi rahasia. Di tempat terpencil itu, mereka tak disangka bertemu dengan Heine, salah satu pemimpin tertinggi dari dunia iblis. Rokugo segera bertindak cepat, melumpuhkannya sebelum sempat melawan. Namun, aksi itu baru selesai ketika sosok lain muncul, yaitu Kisaragi Hayoka, seorang pejuang tangguh sekaligus musuh mereka. Tanpa ragu, Rokugo bergerak mendekat, menangkap Hayoka, lalu menginterogasinya dengan khas dirinya. Alice menyaksikan semuanya dengan tatapan penuh kegembiraan. Baginya,
Setiap tindakan kejam Rokugo adalah kesempatan untuk memupuk sisi jahatnya, sekaligus menambah poin kejahatan yang menjadi tujuan mereka berdua dalam hubungan aneh namun saling menguntungkan ini. Setelah berhasil memperoleh informasi penting, Rokugo dan Alice kembali menemui Pangeran Taurus secara langsung. Mereka membawa bukti bahwa kerajaan itu diam-diam memperdagangkan kristal air dengan kaum iblis, yaitu sebuah tindakan yang berpotensi mengubah keseimbangan perang. Mengejutkan, sang pangeran tidak membantah, malah mengakui perjanjian itu sebagai upaya menjaga perdamaian. Hayoka pun muncul di saat yang tepat untuk mendukung pernyataan tersebut, menegaskan bahwa kerjasama adalah jalan terbaik demi kestabilan di tengah kekacauan. Melihat situasi itu, Snow berusaha membalik keadaan dengan kembali menggunakan daya tarik tubuhnya. Namun, Hayoka tak mau kalah, ikut melibatkan pesonanya yang dingin. Persaingan keduanya pun berubah menjadi kontes kecantikan di hadapan semua orang. Sayangnya, kenyataan pahit terungkap bahwa sang pangeran ternyata sudah kehilangan kemampuan fisiologisnya. Upaya kedua wanita itu pun hanya menjadi bahan olok-olok. Dalam kecurigaannya, Rokugo tak dapat menahan diri dan melakukan tindakan provokatif dengan meletakkan benda sensitif di atas kepala pangeran sebagai penghinaan. Tindakan itu sangat mengejutkan seluruh aula, tetapi juga merusak hubungan diplomatik antara dua kerajaan. Kerajaan Taurus menganggapnya sebagai penghinaan besar dan segera memutuskan aliansi dengan kerajaan Grace, lalu beralih menjalin kerjasama dengan kaum iblis. Pihak yang paling dirugikan adalah Snow. Yang baru saja ia dapatkan kembali kedudukannya, kini semuanya kembali hilang akibat kesalahan yang dilakukan rekannya sendiri. Menyadari ancaman konflik bersenjata semakin dekat, Putri Tiru segera mempercepat rencana perang. Namun, kekeringan panjang membuat kekurangan air menjadi hambatan terbesar dalam upaya pertahanan. Karena itu, kelompok Rokugo ditugaskan menjalankan misi baru, yaitu menembus padang pasir tandus menuju wilayah Raja Sand untuk mencari buah misterius bernama Waterfruit, satu-satunya harapan yang mampu membalikan keadaan sebelum perang besar terjadi. Segera setelah menerima misi dari Putri Tirus, pasukan Rokugo berangkat menuju gurun gersang yang diakini sebagai wilayah Raja Sand, makhluk legendaris yang disebut dalam naskah kuno. Dengan tekad menyelamatkan kerajaan yang menderita kekeringan parah, mereka menantang teriknya matahari dan bahaya alam. Setelah lamanya menyusuri gurun dalam kondisi ekstrim, mereka akhirnya menemukan sekumpulan buah segar berisi air, yaitu Waterfruit yang mereka cari. Dengan penuh semangat, mereka segera mengumpulkannya ke dalam kantong. Snow begitu gembira, yakin bahwa jika ia berhasil membawa buah-buah itu pulang, dan pastinya kehormatan juga akan kembali setelah skandal diplomatik yang memalukan. Namun, kebahagiaan itu hanya sesaat. Dari balik pasir, Raja Sand tiba-tiba muncul dengan tubuh raksasa. Wujudnya menyerupai tikus tanah berkulit baja, bercakar tajam, dan bermata merah menyala penuh niat membunuh. Rokugo segera menyadari kebenaran, yaitu buah-buahan yang baru saja mereka petik bukanlah tanaman biasa, melainkan bagian hidup dari tubuh monster itu yang mungkin membantunya beradaptasi di gurun. Begitu mereka menyadari bahwa mereka seperti mencuri organ hidupnya. Makhluk raksasa itu meraung keras lalu menyerbu kendaraan yang penuh Waterfruit dengan kecepatan mengerikan, dan menimbulkan badai pasir yang dahsyat. Menghadapi bahaya yang mendekat, Ellie segera memerintahkan semua orang untuk melompat dari kendaraan demi menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, hantaman Raja Sand menghancurkan kendaraan itu dan mengubur seluruh kantong Waterfruit di bawah pasir panas. Kendaraan dan persediaan telah hilang. Mereka pun terpaksa berjalan menyeberangi padang pasir yang luas, berharap bisa kembali ke kerajaan Grace sebelum kehabisan tenaga. Namun, keadaan semakin buruk. Hari demi hari mereka berjalan, namun Cakrawala hanya menampilkan hamparan pasir kuning dan angin panas. Semangat dan kekuatan fisik mereka merosot. Persediaan makanan nyaris habis. Dalam kondisi genting itu, satu-satunya yang tersisa hanyalah beberapa potongan gurita kering milik suku gurita yang pernah mereka kalahkan. Tanpa pilihan lain, mereka terpaksa menjadikannya santapan. Rokugo menolak, merasa tak sanggup menelan makanan menjijikan itu. Namun yang lain tak menggubris, bahkan menahannya bersama-sama lalu menyuapkan sendok besar ke mulutnya hingga ia hampir tersedak. Malam itu, Alice meskipun android, masih menyimpan sisi kemanusiaan. Ia tak tahan lagi melihat penderitaan yang berkepanjangan. Ia mengusulkan rencana tak lazim, yaitu mendorong Rokugo menggunakan trik andalannya pada Snow untuk mengumpulkan poin kejahatan, yang bisa ditukar menjadi energi demi menyelamatkan mereka. Mendengar ide itu, Rokugo mengangguk setuju dan langsung mencoba bertindak. Akan tetapi, Snow menolak keras sehingga ia tak berhasil melakukan lebih dari sekadar godaan ringan. Gagal total dan Rokugo beralih ke Grim, yang sudah pingsan karena kelelahan. Namun sistem ternyata tidak mengakui poin tambahan jika korbannya tak sadar. Kegagalan beruntun ini membuat Rokugo frustrasi. Hari-hari berikutnya, mereka terus menapaki pasir panas di bawah terik matahari. Semua anggota semakin lemah.
Rokugo pun mulai meragukan nilai dari semua kelakuan kotornya, sebab betapapun keras ia berusaha, jika tindakannya tak memenuhi syarat, sistem takkan memberikan poin. Setelah berhari-hari terombang-ambing di lautan pasir, keadaan mereka mencapai titik buntu. Persediaan air benar-benar habis, makanan tak tersisa, dan semangat semua orang hampir runtuh. Dalam kondisi sekarat, Snow dengan wajah pucat dan suara berbisik mengajukan ide nekat, yaitu membiarkan Rokugo mengintip tubuhnya agar sistem mengaktifkan poin kejahatan. Meski tindakannya cukup berani, hasilnya nihil. Sistem tidak merekam poin apapun, membuat usaha itu sia-sia. Menyadari situasi tidak bisa dibiarkan berlarut, Rokugo mulai berpikir serius soal prinsip akumulasi poin. Dari analisis pribadinya, poin hanya bertambah ketika tindakannya melampaui batas moral atau menimbulkan kerusakan psikologis pada orang lain. Dengan ragu, ia mengutarakan ide gila yaitu melewati batas dengan Snow demi mendorong sistem ke titik ekstrim. Namun meski kelaparan membuat pikirannya kacau, ia masih cukup waras untuk tahu bahwa jika ia berani melakukannya, Snow pasti tak ragu langsung memotong barang berharganya. Sebelum keadaan semakin buruk, Snow tiba-tiba pingsan karena kelelahan. Melihat peluang emas, Alice langsung mendesak Rokugo untuk bertindak, memanfaatkan kondisi tak sadarnya untuk mengumpulkan poin. Namun sebelum ia sempat berbuat apapun, Rose, si gadis setengah hewan dengan wajah imut tapi insting pemangsa buas, muncul dalam keadaan tak terkendali akibat kelaparan. Matanya menatap Rokugo penuh nafsu makan, menganggapnya mangsa lezat. Rokugo, salah sangka mengira ini kesempatan untuk dekat dengan Rose, ia pun baru sadar ketika gadis itu akan siap merobek dirinya jika ia tak segera bereaksi. Rokugo panik melempar Alice untuk membuka jalan melarikan diri. Adegan kejar-kejaran pun berlangsung sepanjang malam, antara seorang gadis setengah binatang kelaparan dan seorang tentara bayaran mesum. Mereka saling hantam dan berteriak di tengah debu, yang membuat suasana semakin kacau. Namun, pertarungan gila inilah yang memberi Rokugo poin kejahatan dalam jumlah besar karena kombinasi kekerasan dan niat bejat dalam situasi darurat diakui sistem sebagai kejahatan ekstrim. Dengan poin yang terkumpul melebihi ambang batas, Rokugo segera menukarnya untuk memanggil kendaraan baru, yaitu sebuah mobil modern yang memungkinkan mereka meninggalkan gurun dan kembali dengan selamat ke kerajaan Grace. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Mereka pulang dengan tangan kosong, gagal membawa waterfruit. Putri Tirus memang memahami keadaan, tetapi tetap tak bisa menyembunyikan raut saat menyampaikan informasi baru kepada mereka. Menurut sumber rahasia, pasukan iblis berencana merebut sebuah senjata kuno dengan kekuatan penghancur dahsyat yang tersegel di reruntuhan tua, jauh di tanah tua. Menyadari ancaman itu, Putri Tirus segera memerintahkan Rokugo dan kelompoknya untuk berangkat tanpa menunda, dan akan menghentikan rencana tersebut sebelum bencana terjadi. Namun, di saat semua orang masih menimbang bahaya misi itu, Alice yang sejak awal tidak sepenuhnya loyal pada siapapun selain pada misinya, ia pun mulai menyusun rencananya sendiri. Ia tidak terlalu peduli pada keselamatan kerajaan, melainkan diam-diam berniat merebut senjata kuno itu untuk organisasi Kisaragi. Baginya, ini adalah kesempatan emas untuk memperkuat sisi kejahatan sekaligus mewujudkan ambisi dominasi jangka panjang. Dua tujuan yang saling bertentangan pun mulai tumbuh dalam kelompok yang sama, membuat perjalanan menuju runtuhan dipastikan penuh kekacauan. Sementara itu, para pemimpin tinggi organisasi Kisaragi justru tengah bersantai menikmati liburan mewah di sebuah resor dengan pemandangan indah, meja penuh makanan, dan musik meriah bak pesta. Jauh di garis depan, Rokugo harus terus bekerja tanpa henti menyelesaikan misi berbahaya. Di tengah situasi itu, Lilith, si ilmuwan eksentrik organisasi, tiba-tiba mengumumkan sebuah acara besar, yaitu pemilihan popularitas bagi anggota terbaik. Acara itu langsung menarik perhatian semua orang. Mengejutkan, Lilith muncul di peringkat teratas, menimbulkan keributan. Namun kegembiraan itu tidak bertahan lama, karena penyelidikan internal mengungkap bahwa ia menyewa tentara bayaran untuk berbuat curang dalam pemungutan suara. Saat diprotes, Lilith hanya beralasan bahwa kejahatan memang prinsip utama organisasi, sehingga tak seorang pun bisa membantahnya. Sebelumnya, Rokugo sendiri sempat memicu persaingan sengit dengan menjebak Heine, iblis pengendali api, dan Rose, gadis berdarah campuran serangga, ke dalam pertarungan hanya demi meraih suara di pemilihan. Ketegangan meningkat hingga nyaris menjadi konflik terbuka di markas. Untuk meredakan situasi, Rokugo mengusulkan pemungutan suara umum. Hasil akhirnya tak terduga, yaitu keduanya memperoleh jumlah suara sama, sehingga mereka dipasangkan sebagai duo aneh yang membuat semua orang menjaga jarak. Di tengah kekacauan itu, pemimpin wanita organisasi yang biasanya selalu terlihat dingin dan rasional mulai goyah. Diam-diam, ia teringat pada misi yang diselesaikan Rokugo tanpa pernah menuntut pujian. Meski wajahnya tetap datar, perasaan aneh muncul dalam dirinya yang membuatnya ragu sebelum akhirnya bertanya siapa sebenarnya yang dipilih Rokugo dalam pemungutan suara.
Namun semua rencana pribadi itu terputus ketika alarm darurat tiba-tiba berbunyi. Sekelompok orang asing yang diduga pahlawan lokal, mendarat tak jauh dari resor. Para petinggi Kisaragi pun seketika berubah dari santai menjadi siaga tempur. Keadaan makin genting saat kawanan monster berbentuk belalang raksasa menyerbu dari sisi lain garis pertempuran. Dalam kekacauan itu, Astaroth tanpa ragu maju ke garis depan, memimpin serangan balasan demi membuktikan kemampuan bertarungnya dan menepi segala keraguan yang membebani pikirannya. Suasana pesta lenyap, berganti bau mesiu dan dentingan logam senjata. Ketika bentrokan reda sementara, Astaroth mencoba lagi mencari kesempatan untuk menanyakan pada Rokugo tentang siapa sebenarnya yang ia pilih dalam pemungutan suara. Namun, seperti biasa, Rokugo hanya diam dan menghindar. Meski begitu, Astaroth tidak menyerah pada niatnya. Di sisi lain, Ellie sudah mulai menggerakkan rencananya sendiri untuk pertempuran besar yang akan datang di Kerajaan Grace, yang kini menjadi titik fokus konflik berskala besar. Saat itu, Hamel si Dewi yang pernah memberikan kemampuan poin kejahatan pada Rokugo tiba-tiba mengungkap sesuatu. Ia sengaja tidak meningkatkan poin Rokugo belakangan ini karena khawatir, jika ia terlalu sukses, alasan bagi Rokugo untuk kembali ke bumi akan hilang. Dari analisis Alice, pasukan kerajaan Taurus hampir pasti akan bersekutu dengan iblis untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap Grace. Dalam rencana pertahanan, Snow si seorang prajurit dengan karakteristik fisik harimau, yang sempat diturunkan pangkatnya karena kebiasaannya mengayunkan pedang tanpa pikir panjang dan ia ditugaskan menahan sayap barat, tempat pasukan iblis dipimpin. Sementara itu, pasukan ksatria kerajaan bertanggung jawab menghadang kekuatan utama dari Taurus. Adapun Rokugo kembali dipercaya memimpin tim tempur yang terdiri dari Alice, Rose, Grim, dan Snow. Tugas mereka adalah menyusup ke wilayah Taurus untuk merebut senjata kuno yang tersegel, sesuatu yang diyakini mampu mengubah jalannya perang jika jatuh ke tangan yang tepat. Perjalanan ini bukan hanya menuntut strategi matang, tetapi juga penuh situasi canggung, sebab kelompok aneh ini harus belajar bekerja sama di tengah kekacauan, yang berjuang demi organisasi, sekaligus mengejar sesuatu yang jauh melampaui tujuan awal mereka. Setelah menyepakati taktik, kelompok Rokugo segera berangkat menuju lokasi senjata kuno yaitu target strategis dalam konfrontasi besar yang akan datang. Sepanjang perjalanan, Snow terus mengeluhkan kegagalannya pada misi sebelumnya yang begitu memalukan hingga membuat utangnya semakin menumpuk. Melihat semangatnya yang suram, Rose untuk sementara menyetujui pemberian tunjangan kecil tambahan demi menenangkannya. Alice hanya bisa menggelengkan kepala kesal, sambil berkomentar bahwa Snow semakin terlihat seperti pecandu uang yang sulit dikendalikan. Menurutnya, dengan pola pengeluaran yang berlebihan seperti itu, anggaran kelompok mereka akan segera habis tak bersisa. Perdebatan itu masih berlangsung ketika rombongan akhirnya tiba di kawasan reruntuhan yaitu sebuah tempat yang sebelumnya pernah diduduki bangsa iblis. Di sana mereka tak menyangka mendapati iblis sudah berada lebih dulu, tanpa sedang menyiapkan penyusupan ke dalam struktur kuno tersebut. Snow, yang kembali menampilkan sikap percaya dirinya, langsung mengusulkan sebuah rencana berani penuh tipu muslihat. Ia berniat memanfaatkan kelengahan musuh pada malam hari untuk melancarkan serangan mendadak, menumpas semua pasukan iblis sebelum mereka sempat bereaksi. Perubahan pola pikirnya cukup mencolok. Snow kini lebih condong pada siasat licik dibanding gaya bertarung frontal yang dulu ia andalkan. Alice dengan belak-belakan menyindir bahwa Snow mungkin telah terpengaruh sifat Rokugo sebab perlahan ia mulai memperlihatkan watak penuh kelicikan. Namun Rokugo segera menampik tudingan itu. Menurutnya, meski organisasi mereka jahat, mereka tetap menjunjung aturan berperilaku yang lebih beradab dibanding tindakan kotor semacam itu. Sebagai gantinya, ia menyarankan agar mereka beristirahat terlebih dahulu. Dan itu rencana yang lebih masuk akal, yang akan menunggu pasukan iblis masuk lebih dulu, membiarkan mereka mengaktifkan seluruh mekanisme tersembunyi di dalam reruntuhan. Lalu kelompoknya hanya perlu mengikuti dari belakang dengan aman, melewati semua jebakan, dan akhirnya merebut senjata kuno di ujung perjalanan. Keesokan paginya, kelompok itu mengikuti secara diam-diam pergerakan pasukan iblis hingga jauh ke area pusat reruntuhan. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyadari bahwa tempat ini dahulu merupakan peradaban yang amat maju. Jejak teknologi tinggi masih jelas terlihat, meski kini sudah hancur total sejak berabad-abad lalu. Melihat itu, naluri Snow yang rakus uang langsung muncul. Ia segera berpikir untuk mengumpulkan potongan pakaian tempur yang rusak atau bagian tubuh robot guna dijual kembali sebagai barang daur ulang, berharap bisa mendapatkan uang tambahan untuk melunasi utangnya. Alice hanya bisa menatapnya tajam tanpa berkata apapun, sementara Rokugo tetap tenang mengamati keadaan untuk memperkirakan lokasi pasti senjata kuno yang mereka incar. Sesuai rencana sebelumnya, Rokugo memerintahkan kelompoknya untuk menjaga jarak. Mereka diminta mengawasi setiap langkah Yuki dan Heine yang sedang berusaha melewati rangkaian mekanisme pertahanan dalam reruntuhan kuno itu. Tak berhenti di situ,
Grim si penyihir kutukan juga diminta melancarkan sihir kegelapan untuk melemahkan kemampuan sihir Yuki dan Heine, memaksa keduanya menguras banyak tenaga fisik. Akan tetapi, sikap Rokugo yang terlalu perhitungan mulai menimbulkan rasa tidak puas di kalangan anggota perempuan. Menyadari situasi bisa kacau, ia segera mengeluarkan dompet dan dengan lihai menawarkan kompensasi tambahan di luar anggaran. Mendengar imbalan itu, sikap seluruh anggota langsung berubah drastis. Mereka kompak menjalankan rencana awal dengan semangat berlipat ganda. Sesuai prediksi, setelah melalui perjuangan panjang dan melelahkan, Yuki dan Heine akhirnya menemukan lokasi yang menyimpan senjata kuno dan yang mampu membalikan keadaan perang jika jatuh ke tangan yang tepat. Namun, sebelum keduanya sempat berbahagia, tiba-tiba Rokugo muncul dari belakang. Tanpa ragu ia melancarkan tendangan yang menghancurkan kedua permata Heine, membuatnya seketika ambruk. Bersamaan dengan itu, Snow, Rose, dan Grim bergerak cepat menutup semua jalur pelarian Yuki, menjebaknya dari segala arah. Meskipun Yuki cepat menyadari rencana licik Rokugo yang mengintai di balik bayangan hingga memilih momen sempurna untuk menyerang semuanya sudah terlambat. Rokugo berniat melakukan tindakan jahat untuk mengumpulkan evil points demi sistem promosi organisasi. Namun, Alice menyadari bahwa Heine menunjukkan tanda berhenti bernapas setelah tendangan fatalnya. Ketika sedang menyelamatkan keadaan, Alice memberikan ramuan pemulihan khusus kepada Rokugo, cukup untuk menarik Heine keluar dari kondisi kritis. Begitu sadar, Heine langsung dipaksa membantu Rokugo membuka segel senjata kuno yang terkunci di pusat reruntuhan. Namun, hal yang tak terduga terjadi yaitu Heine justru memanfaatkan kesempatan itu untuk membalik keadaan. Ia mengaktifkan seluruh sistem kendali dan merebut dominasi atas artefak perang mengerikan tersebut. Di tengah kekacauan, Yuki sempat melancarkan mantra teleportasi untuk kabur, tetapi Rokugo dengan cepat meraih pakaiannya sebelum ia menghilang. Akibatnya, bagian sensitif Yuki terbuka di hadapan kerumunan iblis, membuat situasi menjadi memalukan. Kemudian kelompok mereka segera berusaha melarikan diri dari reruntuhan. Namun, senjata kuno yang kini berada di bawah kendali Heine mulai melancarkan serangan untuk menghalangi mereka. Keadaan semakin genting ketika jalan keluar tertutup, memaksa mereka menyusun rencana agar tidak terkubur bersama peninggalan peradaban kuno. Dalam kekacauan usai pertempuran, kelompok Rokugo tiba-tiba menerima serangan dari Heine. Situasi menjadi kacau. Penyihir berambut putih itu meledak dalam amarah, bersumpah akan menghancurkan seluruh kelompok lawan demi membalas pukulan menyakitkan tersebut. Di sudut lain, Alice masih sibuk berdebat dengan Grim soal perbedaan keyakinan mereka, yang sama sekali tak peduli dengan bahaya yang mengintainya. Sementara itu, Snow malah sibuk berlarian mengumpulkan rongsokan tak berguna, berharap bisa menjualnya untuk melunasi utang besar yang terus menghantuinya. Dalam ketegangan itu, Alice mengaku bahwa sebelumnya ia telah meminta organisasi untuk mengunci hak penggunaan evil points milik Rokugo. Karena ia tidak sepenuhnya percaya pada kemampuan maupun kewarasannya. Namun, pada saat genting ini, semua pembatasan dicabut asalkan Rokugo bisa menahan Heine cukup lama agar ia dapat membangun jalur transmisi ke markas, lalu mengaktifkan pengiriman senjata strategis khusus guna menghadapi robot raksasa yang dikendalikan Heine. Tanpa ragu, Rokugo maju ke garis depan. Menghadapi mesin itu, ia bertaruh hidup mati dengan menghabiskan seluruh evil points yang telah ia kumpulkan untuk memanggil serangkaian senjata berat. Sayangnya, lapisan baja super tangguh robot tersebut membuat semua serangan artileri tak mempan. Setelah menilai situasi, Rokugo segera mengeluarkan senjata andalannya yang menyelamatkan nyawanya yaitu pedang hibrida gergaji rantai. Dengan satu tebasan keras ke arah kaki, ia berhasil merobek pilar penopang kiri robot, menciptakan titik balik penting. Meski belum mampu menjatuhkan monster besi itu, serangan tersebut cukup membuat lawan waspada akan kekuatan yang ia miliki, sekaligus membuka peluang untuk membalik keadaan. Namun tepat ketika keadaan mulai berbalik, masalah teknis muncul. Robot yang dikendalikan Grim kehilangan keseimbangan dan roboh, secara tak sengaja menghimpit Rokugo. Melihat kesempatan itu, Grim segera mendekat untuk melancarkan serangan akhir. Tetapi sebelum situasi makin buruk, sebuah mesin tempur berbentuk laba-laba tiba-tiba menerobos masuk. Senjata mutakhir ini merupakan unit khusus yang berhasil dipinjam Alice dari organisasi untuk menghadapi situasi darurat. Berkat kekuatannya, Destroyer dengan mudah melumat robot musuh hanya dalam beberapa tebasan menentukan. 3 hari setelah insiden itu, Rokugo terbangun dari koma panjang. Ia bingung ketika mendapati Alice tak pernah meninggalkannya, bahkan merawatnya dengan telaten. Meski di luar tanpa acuh, ia tahu betul bahwa Alice selalu menempatkan keselamatan rekan di atas segalanya. Menyadari wilayah itu masih dilanda krisis air bersih, Rokugo dan Alice pergi menemui Grim yang tengah ditahan, dengan harapan membujuknya membantu karena mereka tahu ia pernah menguasai sihir pengendali air. Namun, negosiasi itu buntu.
Grimm tetap keras kepala dan menolak bekerja sama meski sudah dibujuk dengan berbagai cara. Untuk menyelesaikan masalah, Rokugo akhirnya meminta bantuan rekan khususnya, Tiger Man, yaitu seorang manusia harimau dengan kegemaran berdandan sebagai wanita. Berkat gaya nyentriknya, ia berhasil membuat Grimm menyerah dan mau memberi kontribusi demi menstabilkan sumber air di tanah keras tersebut. Hari-hari berlalu, perjalanan Roku di dunia asing ini menjadi rangkaian tantangan tak masuk akal. Meski misi utamanya belum selesai, ia harus tetap bertahan dalam kekacauan bersama haremnya yang berjuang hidup sekaligus berusaha menyesuaikan diri dengan ritme gila dunia yang datang dari segala arah.